Ayo dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Selamat pagi. Buta banget ini dari Changi International Airport Terminal 1. Sorry banget kemarin waktu landing ya di Bandara Changi Terminal 3 nggak sempat explore karena acaranya tuh padet banget ya. Dapat rezeki bisa kemana-mana, tapi pengen kayak yang lain-lain gitu. YouTuber yang lain tuh yang bisa kayak explore banyak hal, itu tuh langsung bisa lancar, smooth, terkonsep. Ini mohon maaf banget ya yang ngikutin channelku, kayak emang nggak bisa atau mungkin belum ya, masih harus di training tampaknya, sering jalan-jalan semoga ya. Jadi kali ini aku akan balik lagi ke Indonesia. Kebetulan naik lagi pesawat Scoot Airlines LCC dari Singapore Airlines. Ini nanti perjalanannya sih 2 jam. Cuman aku pengen kasih lihat yuk kayak gimana terminal Bandara 1. Karena nanti ini boardingnya jam 7 pagi. Sekarang masih jam 5. Dan jam 5 di Singapura tuh masih gelap banget. Sekalian kita explore lagi yuk, ada apa aja di Changi Airport Terminal 1. Nah, Bandara Changi ini sekarang termasuk salah satu bandara maju ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang suka banget mengkoleksi cap paspor, ini udah nggak akan bisa lagi karena kita udah pakai yang namanya auto gate. Nah, jadi kemarin ketika masuk pun kita dibedakan tuh, orang-orang yang pakai visa itu tuh check-innya terpisah dengan Indonesia yang udah free visa gitu bersama dengan negara-negara ASEAN tuh langsung pakai sistem namanya auto gate. Kita langsung masuk ke kayak semacam mesin antrian auto gate-nya, kita masukin paspor, kita dicap sidik jari dan diambil fotonya, udah gitu, secepat itu. Rencana mau nengok Jewel, tapi Jewel ternyata masih tutup. Ini keuntungannya kalau misalkan berangkatnya dari Terminal 1 itu kita bisa main dulu ke Jewel Changi yang cuman ada di depan. Ini depannya tadi ya, itu Jewel Changi, tapi tutup bukanya itu jam 7.30. Nah, kita tinggal nyebrang udah langsung ke terminalnya gitu. Jadi untuk yang pakai Scoot, kemudian apa tuh, dan Qantas ya, ini semuanya ada di Terminal 1 Changi International Airport. Kita cek. Ini penerbangan kita jam 7:25. Nih, mesinnya kayak gini. Apa mungkin ini baru bentar atau di luar dingin banget, di dalam malah justru anget loh. Seperti ini selamat datang di ruang boarding Terminal 1 Changi Airport. Oke, sekarang kita langsung ya, nggak kerasa udah mau balikan aja ke Indonesia lagi. Kita kembali ke Bandara Changi International Airport yang kembali mendapatkan peringkat nih sebagai bandara terbaik di dunia, di mana terungkap berdasarkan laporan yang dilakukan perusahaan data finansial money.co.uk. Jadi emang ya Bandara Changi International Airport ini emang udah fancy banget, bahkan termasuk salah satu bandara tersibuk. Ini jam 5 pagi waktu Singapura. Tuh, ada banyak orang kayak berasa tetepan pasar sih yang aku rasakan di sini. Fasilitasnya juga komplit. Cuman ini sayang beberapa footage hilang, jadi nanti aku kumpulin yang tersisa begitu. Ini aku freeze aja beberapa duty free. Ini komplit, mau yang brand ecek-ecek sampai brand yang internasional, Bonefit semuanya ada. Kemudian lounge-nya juga keren. Kemudian kamar mandinya juga oke, restroomnya oke, ada difabel juga.
Anak-anak juga banyak tempat children playground, dan bonusnya adalah banyak tempat untuk ngemper. Jadi mungkin ini saran, kalau misalkan kamu dulu semuanya sampai Singapura malam, kemudian males booking hotel, bisa sih sebenarnya ngemper di Bandara Changi International Airport di Terminal 1 karena banyak tempat sih. Meskipun kata orang-orang yang ngemper tuh sering banget dicek sama petugas, dicari, yang penting udah bawa boarding pass aja, itu oke. Dan seperti ini, kita langsung cari makan dulu karena kebetulan aku lapar banget. Ini posisi sampai airport jam 4 pagi. Kemudian pesawatnya tuh jam 7 gitu. Jadi kita cari makan dulu ya, Kamas Bayu Dulur semuanya. Kita sarapan dulu karena masih lama. Tadi untuk proses check-in gampang sih, cuman masuk, kemudian paspor dimasukin. Udah gitu langsung foto doang, nggak pakai sidik jari, karena sidik jari itu ketika kita masuk ke Singapura aja. Kalau udah keluar, udah cuman tinggal setor paspor sama muka orang yang kemarin datang tuh bener atau nggak, mungkin itu ya make ya. Ini aku makan kaget sih, karena di bandara ada nasi lemak pakai sayap, itu cuma $4. Padahal di luaran nasi lemak tuh 10. Jadi kadang tuh gitu, suka agak jiper kalau mau makan di area bandara tuh, takut kalau mahal banget kan. Ternyata ini tadi termasuk murah. Beberapa tenan di Changi Terminal 1 tuh murah-murah sih dibanding semalam itu makan di kawasan Arab Street. Itu habisnya $8 sendiri untuk satu menu. Gokil kan? Yang udah pasti halal lah ya. Ini aku juga pesan honey lemon karena tenggorokan udah mulai ngasih kode kalau kemarin mungkin terforsir ya 3 hari. Nah, honey lemon ya. Ini teriknya juara banget nih, crispy. Jujur aku tuh nggak suka karena di tenggorokan tuh berasanya amis ya kalau ikan teri. Tapi ini tuh enak banget, dicampur sama sambal. Nggak tahu ya, selama di sini tuh nasi lemak nggak pernah salah. Telurnya dong, sebiji sendiri. Beda sama telur kemarin ya, seikhlasnya yang jual. Sambil makan, pokoknya makasih banget untuk Kamas Bayu Dulur semuanya yang udah terus mensupport channel aku untuk terus berkembang. Semoga bisa memberikan banyak edukasi, nggak cuma hotel, tapi juga kemarin sih ini beneran tantangan buat aku sih. Ketika ada pekerjaan, dikasih pesawat, kalau hasil pasti sendiri sih, dikasih pesawat, tapi gimana biar bisa saya berkembang ya kan, nggak cuma di stuck di hotel doang gitu. Semoga beberapa konten yang aku suguhkan itu bisa jadi hiburan dan juga edukasi buat kamu semuanya. Jangan lupa terus like, comment, dan subscribe juga ya. Nah, ini yang tadi aku sempat bilang ya, untuk paspor Indonesia nggak perlu harus menghadap ke imigrasi karena ada autogate di situ. Kita bareng sama beberapa negara yang sudah diizinkan bisa masuk ke Singapura tanpa visa, itu bisa oke-oke aja. Kita langsung ke gate aja ya, kebetulan ini udah jam 5:30 pagi, jadi langsung aja kita ke gate yang mau berangkat. Ternyata banyak yang ngemper, tahu gitu tadi langsung masuk ya, nggak usah nunggu di luar. Mengemper, jadi kalau misalkan turun atau naiknya di Terminal 1, kemudian nggak kepikiran mau booking hotel, sebenarnya langsung bisa masuk aja tengah malam. Meski kita nggak tahu sih itu gate-nya di mana, tapi cari aja. Mungkin gate yang kosong ya, karena ini sebenarnya proper untuk tidur. Karpetnya udah dijamin bersih sih, karena tau banget ya tadi toilet aja aku ngerasa salah satu yang paling bersih. Makanya no offense ya, jadi salah satu bandara terbaik di dunia, Changi Airport. Jadi ini tips aja sih untuk Kamas Bayu Dulur semuanya yang mau turun atau naik, mungkin turunnya di Terminal 1 atau Terminal 2, Terminal 3 tengah malam gitu, mau cabut ke kotanya pagi, bisa aja ngemper di bandara. Ini tampaknya sangat-sangat proper sekali untuk mengemper bersama dengan antar ras dan antar bangsa pastinya.
bersih ini karpetnya sih, jadi ini proper kalau misalkan mau mengemper begitu ya. Banyak juga yang ngemper. Oke, ini pesawatnya ya, Airbus A320, sekaligus ini kayak pesawat Scoot. Kita sering banget naik juga pesawat Airbus A320. Sepertinya legroomnya akan lega dan hampir sama kayak pesawat sebelumnya yang pernah aku review. Kayak gimana pesawatnya, langsung aja yuk, nggak perlu pakai lama. Kita masuk ke pesawat. Pertama kali flight pagi, bahkan ini mungkin sunrise ya. Ntar semoga dapat view keren dari udara. Yuk. Morning. Yeah. Please come in. Yeah, thank you. Good morning. Hi. Hi, how are you? Oke, kembali kita langsung ya eksekusi pesawat Airbus A320 milik maskapai Scoot, maskapai LCC kebanggaan Singapura Airlines ya. Yang aku udah ngerasa sih kemarin beneran, meskipun ini LCC tapi Singapore Airlines punya, jadi ya kualitas jempolan begitu ya. Pilotnya oke, kemarin sih ngerasanya smooth ya landing sama take off-nya. Ini konfigurasinya 33, semuanya all economy, nggak ada business class untuk pesawat Airbus A320 miliknya Scoot Airlines ini. Dan ini legroomnya lumayan lega banget, dan ini surprisingly aku kaget karena 3 seat ini aku sendirian dong. Jadi sebelahku kosong, sempat bisa tiduran juga, meskipun sempat ditegur sama petugas saya nggak boleh tidur gitu meskipun sebelahnya kosong. Ya agak aneh sih sebenarnya. Dan yang kursi seberangku itu juga sama, dia tuh duduk di kursi D, itu dia geser ke kursi dia duduk di kursi E, kemudian geser yang di window seat itu juga ditegur sama petugasnya. Jadi lumayan agak strict banget ya untuk urusan perkusian, karena kursinya ini kemarin kalau nggak salah si bos tuh sempat bilang berbayar gitu. Jadi kalau misalkan beli harga murah itu kita nggak bisa milih kursi, tapi kalau kita milih kursi itu setiap seatnya udah ada harganya. Kemudian ini juga ada meja lumayan kalau kita mau meal on board, kita tampaknya makan dengan posisi enak. Kemudian ini bisa di kebelakangin ya kursinya. Kemudian ini juga pemandangan sunset pertama, kita bisa ngelihat ya. Flight pagi banget, ini jam 7 pagi loh padahal waktu Singapura, tapi bener-beneran kayak belum kelihatan mataharinya loh, kamas terus semuanya. Kemudian ini yang tadi aku bilang ya, aku sendirian di kursi, jadi kursi ekonomi, rasanya bisnis. Should there be a loss of cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the compartment above. Pull the mask down sharply to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Pull the elastic strap over your head and adjust the strap. Breathe normally. Be sure to fill all masks before helping others. Please know where the emergency exits are located on this aircraft. There are exits at the front, at the back, and at the overwing. During evacuation, do not take your belongings with you. If smoke is present, keep low and follow the floor lights to the nearest exit. The safety information card in your seat pocket contains additional information. Please read it carefully. Smoking and use of electronic cigarettes are not allowed on Scoot flights. Any attempt to smoke will set off the smoke. Oke, tepat jam 7:20 ya, ini on schedule pesawat Scoot Airlines tujuan Yogyakarta International Airport ini resmi meninggalkan Singapura ya. Terima kasih banget pokoknya for the memories untuk Singapura, dan aku beneran jadi saksi begitu betapa bandara Singapura ini fasilitasnya udah berkembang pesat dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, area tamannya banyak, ruang tunggunya comfortable. Makanya make sense gitu kalau Bandara Changi Singapura sebagai salah satu bandara terbaik. Meskipun tersibuk, Bandara Changi juga menempati urutan pertama loh sebagai bandara yang tidak pernah delay begitu, menawarkan pengalaman yang tidak tertandingi. Bahkan Bandara Changi sendiri merupakan salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara
yang punya 224 penerbangan setiap harinya. Kemudian taman hiburan Jewel yang kemarin sempat aku spill itu juga menjadi salah satu daya tariknya. Bahkan Changi Airport ini mengalahkan Bandara Internasional Tokyo atau Haneda Jepang yang meraih penghargaan sebagai bandara terbaik di dunia. Keren sih. Ini juga keren. Thank you for the memories tuh. Seluas itu bandaranya. Bahkan ini katanya Perdana Menteri Singapura ya sempat akan membuat bandara internasional Terminal 5. Ini katanya udah terlalu padat begitu Terminal 1 sampai 4. Jadi katanya sudah siap untuk mengakomodir lagi lebih banyak pesawat berbadan besar begitu. Dan ini juga kelihatan juga ya dari atas. Pilotnya keren banget, sering banget bermanuver. Kita bisa lihat ya, Selat Malaka udah mulai kelihatan. Kemudian awal-awal sih emang ya sempat menembus awan, itu goncangannya kerasa, tapi ya that's not our problem gitu, tetap nyaman. Kemudian sempat berkabut juga lumayan agak lama karena sering sih, aku belum pernah sih terbang ke arah Singapura atau PP itu selalu smooth, selalu kayak kita nemu kabut, kemudian goncangan itu pasti. Tapi so far terbang bareng sama Scoot Airlines ini menyenangkan.
Ladies and gentlemen, as we're about to land, please ensure once again that your seatbelt is securely fastened and your window shades are drawn up. Headphones or earphones must not be worn, and charging of portable electronic devices are not allowed during landing and taxi on arrival until seatbelt sign are switched off. Thank you. Oke, tidak terasa sebentar lagi kita akan mendarat di Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banget untuk Kamas Bayu Dulur semuanya yang senantiasa tidak pernah skip ya. Setiap hari Kamis jam 12 siang, udah 3 bulan ya kontennya Malaysia mulu. Semoga besok ada konten baru yang siap aku hadirkan di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo yang tentunya akan selalu hadir. Semoga ya seminggu sekali dibantu semangatnya ya kan. Setiap jam 12 siang setiap hari Kamis pokoknya akan menyuguhkan konten-konten hiburan sih, travel, kemudian lebih banyak hotelnya ya, karena ternyata AdSense untuk travel itu jauh lebih rendah dibanding AdSense hotel ya. Jadi tampaknya besok aku akan kembali nge-review hotel-hotel lagi yang ada di Indonesia. Who knows, kalau ada rezeki lagi, ada project luar negeri, pasti aku akan coba lebih rekam, kemudian edit dan bawakan lebih bagus dibanding ini ya, perdana kita konten di luar negeri, beneran jadi travel vlogger gitu. Pokoknya terima kasih banget untuk Kamas Bayu Dulur semuanya yang udah ngikutin channel aku. Ketemu lagi kita setiap hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo ya. Tapi aku mau skip dulu, ini kasih tahu ke Kamas Bayu Dulur semuanya ini betapa Bandara Internasional Yogyakarta ini juga salah satu bandara yang oke. Ornamennya Jogja banget, Jawanya kerasa banget, dan ini juga pertama kali juga mungkin ya. Kalau dulu kita ketemu sebelum ke imigrasi ada declaration check. Nah sekarang semuanya nggak cuma TKI, itu juga wajib ngisi declare barang apa yang kita bawa dari luar negeri. Ini juga pertama kali aku rasakan ya, tapi nggak sempet aku record karena nggak boleh. Jadi segini dulu untuk konten Malaysia series. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Kira-kira konten mana lagi yang patut aku buat? Coba komen di kolom komentar ya.